Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kita akan belajar dari Gus Bahak tentang cara melihat kebaikan seseorang tanpa terburu-buru menilai hanya dari penampilan luarnya saja. Kisah ini sangat relevan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dalam sebuah ceramah, Gus Bahak pernah ditanya tentang pertemuannya dengan seorang wanita yang cara syariat dianggap tidak berpakaian Islam. Kemudian beliau ditanya oleh seseorang, mengapa beliau mau bertemu dengan wanita yang berpakaian tidak Islami tersebut. Inilah yang membuat ceramah Gus Bahak begitu menginspirasi. Gus Bahak bercerita, suatu hari saya bertemu dengan seorang wanita yang berpakaian tidak Islam. Lalu ada seorang yang bertanya kepada saya, Gus, kok mau bertemu dengan wanita ini? Kemudian Gus Bahak menjawab, memangnya kenapa? Dia mau ke masjid, dia mau sholat, itu juga termasuk Islam. Gus Bahak kemudian menjelaskan bahwa kita tidak boleh terburu-buru menghakimi seseorang hanya dari penampilan luarnya. Sebab semua manusia memiliki sisi baik yang Allah berikan. Bisa jadi seseorang yang kita anggap kurang sempurna justru lebih dekat dengan Allah karena amal ibadahnya. Berikut kisah pengalaman Gus Bahak tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i, tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Karena saya bilang kenapa, dia pakaiannya enggak Islami gitu. Oke, dia enggak pakaian Islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islami, tetap sholat itu Islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta. Gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran. Karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang nggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat, karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya enggak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia agak dihalangi, ingin pengajian enggak dihalangi, sebenarnya ini enggak ada masalah. Ya, soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, bahwa setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi, misalnya saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam
kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf tuh. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata Bapak. Akhirnya enggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana. Itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris enggak pernah di rumah. Pondoknya pasti bubar itu karena enggak ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai. Wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Dan harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah fakih falatakunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, nggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa, ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Gus Bahak kemudian menjelaskan bahwa kita tidak boleh terburu-buru menghakimi seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Gus Bahak ini adalah pentingnya memiliki pandangan yang luas terhadap manusia. Allah melihat hambanya bukan dari penampilan saja, tapi juga dari hati dan amal perbuatannya. Gus Bahak mengajarkan bahwa kita harus fokus pada kebaikan orang lain dan tidak cepat menghakimi. Bahkan dalam Islam, seseorang yang berusaha mendekat kepada Allah layak mendapatkan apresiasi, meskipun ia belum sempurna menurut standar manusia. Mari kita belajar untuk lebih menghargai kebaikan orang lain dan meninggalkan sikap suka menghakimi. Sebab setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang yang terinspirasi dari ceramah Gus Bahak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.